sebetulnya cerita tuh udah gak penting Udah, gitu ya. cuman Nggak pokoknya penting. intinya itu ya. Intinya adalah Godzilla muncul mengamuk gebuk-gebukannya ini. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu. Dan Edoy, Untuk episode kali ini kita akan bahas Godzilla vs Kong. This is our only chance. film keempat dari Monsterverse-nya Warner Bros. Oke. Setelah Godzilla 2014, Godzilla, Kong Skull Island Kong Skull Island itu 2017 ya. Godzilla Kings of Monster Kings of Monster 2019 ya. dan yang tertunda setahun. Oh, mestinya rilis tahun 2020 Maksudnya ya? rilis Maret 2020. Jadi nggak sampai setahun dari King of Monsters. Kan di film masing-masing ya, kayak di Godzilla itu dia wah monster, rusak segala macam, tapi kemudian Titan ya? iya Alpha Titan ya. Kemudian ternyata baik gitu. Jadi kemunculan Baik, ya. iya, kemunculan dia itu karena untuk ada Balance. monster lain yang lebih merusak. Ya, dia merusak, tapi kalau nggak ada dia, Dia nggak ragu-ragu merusak, ya tapi tujuannya untuk supaya nggak ada kerusakan Lebih lebih jauh. jauh itu dari monster lain. Kong Skull Island sebenarnya adem-adem aja di dunia dia kan ya. Ya sampai orang masuk ke Skull Island gitu. Jadi dia juga good guy. Oke. Di King of Monsters gitu juga ya, Pak, ya. Godzilla juga kan jadi good guy. Nah tiba-tiba kenapa Good guy lawan good guy nih. kayak Batman versus Superman yang Warner juga ya. Jadi Nah, kalau lo kasih paralel itu, gue bayangin ini Godzilla versus Kong sama Batman versus Superman mirip ya, karena there's no way Batman menang lawan Superman, sama kayak there's no way Kong menang lawan Godzilla. Kong menang lawan kadal nuklir. Iya, jadi Godzilla udah bisa renang, bisa nyelam, tahan di dalam air, dia bisa gitu kan, gitu loh. Ekornya aja tuh bisa dengan gampang ngancurin Iya, kapal tempur. paralelnya tuh Batman versus Superman gitu. Sementara Kong otot aja kan, Iya. dan dua-duanya good guy. Nah, tapi sama seperti Batman dan Superman, ini kan ada kesalahpahaman. Iya gak sih? Jadi pertama Godzilla muncul mengamuk nih di Hong Kong. Kayak padahal Godzilla tuh dikenal oleh ilmuwan sebagai yang baik nih. Iya, Titan baik. Titan baik. Berarti kalau Godzilla muncul dan mengamuk, berarti ada disturbance nih. Mungkin ada Titan lain atau apa pokoknya ilmuwan. Tapi untuk mereka yang ngerti, Untuk buat mereka yang masyarakat ngerti. umum, taunya wah dia udah jadi jahat sekarang gitu kan. Itu kemudian Titan, yang bisa menghentikan adalah Titan lain, Kong yang dipilih. Nah, ini kok sebetulnya ilmuwan mau mencari alternatif tempat ya, atau Hollow Earth itu. Nah, berharap si Kong ini sebagai Titan yang dulunya bersarang di Skull Island di Hollow Earth, dia anak moyangnya di Hollow Earth, dia punya insting untuk menuju sana, pulang. sehingga bisa menunjukkan ke orang Bahwa Hollow Earth itu ada, iya. gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya masih yang kayak Karena konspirasi teori gitu kan. ya, karena di Hollow Earth itu orang mencoba ke sana nggak bisa karena gravitasinya tuh fakta. Hollow Earth itu kalau bumi kayak gini, jadi teorinya di tengah-tengah tuh di core-nya itu bumi juga, cuma bentuknya permukaannya jadi kayak Inception gitu ya. Langitnya Iya, tanah juga. Jadi kayak Inception yang atas kita adalah sebetulnya yang kayak kepala ketemu kepala gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi tapi itu baru teori gitu loh. Nah, Dan ternyata beneran ada. jadinya memang sebetulnya nggak sengaja ya si Kong itu bukan untuk diadu lawan Godzilla kan? Jadi Kong itu dibutuhkan supaya si Godzilla pulang aja deh, gitu kan, dikembalikan ke Hollow Earth. Ya si caretakernya Kong menyetujui karena di sekolah Island udah nggak bisa memadai buat si Kong kan, jadi oke, baik
mungkin di Hollow Earth lebih baik. Ya, jadi Skull Island itu saat ini ya kan waktu di Kong Skull Island itu tahun 70-an ya, 69 atau 70-an gitu ya, masih perang Vietnam kan. Nah, sekarang Kongnya udah jauh lebih besar. Dan dia Skull Island tuh udah dibikin kayak Truman Show gitu kan, ya dunia sendiri yang dia udah kayak dome gitu. Nah dia udah besar udah mulai ngerasa ini sempit gitu kan, gitu. Nah sebetulnya cerita tuh udah gak penting, Udah, gitu ya. cuman Nggak penting. pokoknya intinya itu ya. Intinya adalah Godzilla muncul mengamuk, gebuk-gebukannya ini. sama Kong mau ke Hollow Earth dan mereka ketemu di tengah. Sebetulnya udah lo nonton Godzilla vs Kong tuh bukan buat cerita gitu kan, tapi jotos-jotosannya. Bener-bener buat actionnya. Karena ceritanya kalau kita mau seriusin itu yang benar-benar menuntut kita untuk apa ya, suspend your disbelief gitu ya. Kayak yang Hollow Earth, wah teori ini tuh gampang banget ketemunya gitu kan. Terus kalau memang Hollow Earth itu masih mitos, kok si ya Apex dia udah siapin satu lubang gitu yang si Kong masuk terus udah nunggu Hollow Earth, iya gitu kan, gitu. Nah terus kayak yang ini ada kendaraan kayak namanya kan HIV ya, pokoknya kayak Terra Firma gitu kendaraannya yang buat di dalam gravitasi. itu dia baru saat itu jadi penumpang, tapi berikutnya udah bisa ngebawa sini, santai gila gitu kan, yang kayak gitu lah. Jadi benar-benar harus sampingnya ya. jadi yang kalau kita mau serius cerita di film caur banget deh. Bukan ngomongin logika kita ya, Iya. tapi logika filmnya sendiri. Iya, jadi kita tentu nggak pakai cari yang logis gitu. Enggak, bukan logis kita sehari-hari, tapi the movie logic gitu ya. The movie logic Gitu. Karena di situ sebutin ini kendaraan baru, modern, belum pernah. Terus satu lo bisa pakai, ya kan nggak bisa gitu loh. Ya, terus yang kayak karakter itu cardboard characters banget. Yang jahatnya kayak gitu. si mad scientist, crazy corporation. Mad scientist, konglomerat, gitu. Nah terus Nggak ada yang menarik. Secara karakter ya nggak ada. sub karakter sudah, cardboard karakter saja udah. Mau siapa yang main juga sama, udah segitu. Paling ada comic reliefnya yang si penyiar radio konspirator itu sama si anak cowoknya Bernie ya. Jadi itu aja, itu pun sebetulnya si comic reliefnya agak nyebelin sih orangnya. iya Gitu. gue nggak terlalu peduli ya. Jadi gue merasa, maksudnya kalau dari segi karakterisasi orangnya, kemunduran dibanding Godzilla 2014 ya, yang tentara, dia punya keluarga dan anak kecil gitu ya, yang bapaknya tewas, ibunya tewas gitu kan, atau Skull Island ya, yang fotografer gitu loh, mantan tentara, terus ada orang yang pengen ngebuktiin tuh ada monster di situ, ada Kong di situ gitu ya. Dan gue malah sebagai orang yang gue nggak nonton 3 film Monsterverse sebelumnya, jadi ini kayak film pertama gue ya. Iya. Oh berarti lo nggak kaget kayak kok King Kongnya dulu kecil sekarang gede banget? Enggak sih. Soalnya pernah ada King Kong versus Godzilla di film Jepang yang dulu tuh pernah ada juga. Gue nonton itu lucu-lucuan banget itu. Iya. Itu lucu-lucuan. Dan itu sama gedenya King Kong sama Godzilla kan. Gue juga sempat mikir nih si tokoh Millie Bobby Brown ini. Gue belum tahu backgroundnya, tapi dia udah sebagai anak SMA, anak sekolah, berani banget masuk ke lab. Mungkin, tapi setelah gue sadar, ternyata ini film keempat dan dia pernah ada di film sebelumnya. Jadi udah nggak perlu ada background story lagi untuk dia, untuk karakterisasi ya. Jadi gue pikir pada saat gue nonton gue masih bingung nih, loh kok kenapa nih cewek berani banget gitu. Oke, nah terus gini, nggak cuma karakter, sebetulnya pertempuran pertama, nah itu pun sebetulnya by its movie logic itu nggak masuk, karena misalnya kayak dia dengan gampangnya Godzilla dengan ekornya itu carrier terbelah gitu, tapi mereka berdua Godzilla dan King Kong tuh bisa diri di atas kapal itu dan nggak apa-apa gitu kan ya, not even tenggelam gitu. Nah kemudian kayak
ini udah domainnya Godzilla kan, di laut kan, ya. Kayak yang lo bilang, gak mungkin si Kong bisa menang. Sebenarnya by movie logic, si Kong tuh udah mati mestinya di situ. Karakter utamanya itu nggak masuk akal apapun, pokoknya selamat aja. Yang agak mes sih pas nuklirnya itu nembus ke bumi, ke Hollow Earth-nya sehingga Kingdom bisa keluar. Itu sih yang gue, powerful banget, tapi nggak bisa nembus sih. Nah ini ada satu lagi villain nih, karena Godzilla baik, Kong baik. Ternyata ada villain satu lagi yang ditampilkan, yaitu Mechagodzilla. Nah, Mechagodzilla juga ada di yang Jepang, zaman dulu ada juga. Jadi ketika orang lihat Godzilla kemudian dibikin robotnya kan gitu ya. Nah di sini muncul. Tapi kalau menurut gue agak sayang ya, baik maksudnya munculnya itu terakhir gitu kan. Gue ngerti kalau gue yang Mechagodzilla yang dulu gue belum nonton nih. Jadi ini munculnya terakhir kemudian ya udah ada satu pertempuran itu aja kan gitu. Jadi maksud gue nggak ada ancamannya. Again, kalau mau karena kita tadi udah bahas Batman vs Superman, ini juga sama baik kayak Doomsday munculnya terakhir kan. Jadi porsinya Batman vs Superman, terus di ujung-ujungnya ada Doomsday. Pakai formula itu ya? Iya. Nah ini juga, ini mereka duel. Ujung-ujungnya ada Mechagodzilla terus bersatu. Batman Superman gitu juga kan, bersatu lawan Doomsday. Ini memang tujuan dibuat film ini, filmmakernya juga kita nggak main karakterisasi, kita nggak mau ada karakter Persetan development dengan logika gitu kan. kita mau action. Jadi memang kalau orang nonton film ini ya itu. Tapi gue harus akui bahwa actionnya ini keren, special effect-nya keren gitu kan. CG-nya keren. CG-nya keren, apa kabar Hong Kong gitu ya. Hong Kong hancur guys. Gitu ya. Jadi kalau selama ini tuh Tokyo biasanya, sekarang Hong Kong. Kenapa? Karena sekarang market film kan lebih ke Cina gitu kan. Dan terbukti di opening weekend besar banget, baik 70 juta weekend pertama di Cina. Oke, lo suka nggak? Gue suka ini dengan catatan gue waktu nonton gue udah yang udah buang aja nih, nggak usah dipikirin gitu loh. Gitu. Tapi gue paling suka satu karakter si Jia itu. Dia bagi gue juga paling menarik dia sih, yang bisa berkomunikasi sama si Kong dengan sign language ya. Dan dia native ekspresinya juga native orang Sekolah Island kan. Iya. Dan dia memang aslinya itu, dia berasal dari keluarga yang semuanya deaf, mute. Gitu. Nah, lo kasih skor berapa? Ini skor gue. Oke, gue kasih 7,5 karena gue enjoy dan mungkin ada pengaruh juga bahwa nonton di bioskop. Tapi gue nggak ragu-ragu merekomendasi kalau orang pengen enjoy di bioskop sih. Iya, karena ini spektakel ya. Ini spektakel, lu nonton di layar sebesar mungkin, sound system sebagus mungkin. Jadi itu pengalaman optimal. Yakinlah kalau nonton misalnya di laptop, di handphone, di TV, berapapun skor yang dikasih Bayu atau dikasih gua pasti akan ngedrop. Oke. Ya. Makasih udah mampir, silakan komen bebas, komen apa aja, jangan lupa subscribe, share, kasih tahu teman sama keluarga untuk subscribe kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya. Salam.